Salam aleihim bisem Yesus Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Sekarang kita akan membahas sebuah tema begini ya. Umat beragama melawan perintah Allahnya atau perintah Tuhannya. Umat beragama yang melawan perintah Allahnya ya. Ya, ada satu perintah yang dilawan oleh umat beragama. Apa sih perintah itu, Pak ya? Begini ya loh. Allah, Tuhan itu memberi perintah, tinggikan dan muliakan namaku. Ya, ya. Sembahlah aku, tinggikan muliakan namaku. Ya, agama-agama yang disuruh meninggikan memuliakan nama Tuhan, nama Allah itu agama apa saja? Agama Yahudi. Ya, Yahudi itu banyak ayat Alkitab, tinggikan muliakan namamu. Sejak dari Keluaran 5 ayat 23. Lalu Kristen dong tentu saja, Kristen ya toh. Karena sampai Wahyu 15 ayat 4 itu. Tinggikan muliakan namamu. Ya. Di luar Kristen ada nggak Pak perintah umat beragama disuruh meninggikan memuliakan nama Allah? Ada nggak? Ya silakan dijawab ya. Saya bicara di kekristenan saja, yaitu Yahudi dan Kristen ya. Yahudi dan Kristen itu ada perintah dari Allah untuk meninggikan memuliakan nama Allah, nama Tuhan. Mari kita bahas ketika agama Yahudi ada. Sekarang agama Yahudi sudah nggak ada ya. Agama Yahudi ada yaitu era Musa sampai Maleaki. Di situ disuruh meninggikan memuliakan nama Allah, betul? Siapakah nama Allah? Allah memakai nama sebutan, belum memakai nama diri, yaitu Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Musa meninggikan nama Allah, ya Tuhan tinggikan namamu ya. Ya, semua itu ya. Orang beragama itu kan mulai Musa, anggap aja Musa, terus ke sini ada Daud juga, terus ada Yosua, terus ada Samuel ya. Kemudian Zakaria, kemudian Yunus, kemudian sampai nanti Maleaki. Itu meninggikan, memuliakan nama Allah, nama Tuhan. Lalu kekristenan ya. Kekristenan juga dimulai dari era Matius, Markus sampai kitab Wahyu yaitu memuliakan, meninggikan nama Allah ya. Tinggikan nama Tuhan, tinggikan nama Allah. Ya, masalahnya adalah banyak umat ini memberontak ya toh, tidak mau meninggikan, memuliakan nama Allah padahal disuruh sama Allah. Firman-Nya banyak ya. Kita lihat sekarang ada berapa gereja itu ya? Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Advent dan Mormon. Itu semua ya mengaku Kristen itu ya loh. Dengan apa? Aliran masing-masing. Disuruh meninggikan, memuliakan nama Allah loh. Ya, yang ditinggikan kok bukan nama ya toh. Ya, orang Katolik meninggikan Allahnya apa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ortodok juga. Protestan Allahnya itu Bapa ya. Bapa itu nama bukan? Bukan loh. Kan disuruh meninggikan, memuliakan nama Allah. Katolik disuruh meninggikan, memuliakan nama Allah. Ya, baptiskan dalam nama Allah. Ya, kamu membaptis? Enggak, aku enggak pakai nama, Pak, membaptisnya. Orang Katolik, Ortodok baptisnya enggak pakai nama ya you know. Ya bukan nama Allah dibaptisnya ya. Doanya tidak ke nama Allah tapi ke nama yang bukan Allah. Protestan, Karismatik gitu sama gitu ya. Pentakos, Mormon dan Advent sama, disuruh meninggikan nama Allah, yang ditinggikan malah Allah yang nggak punya nama yaitu Bapa ya. Ya, berarti memberontak dong, memberontak perintah Allah. Iya, ya. Tanpa sadar mereka, ya. Di luar kekristenan ada nggak Pak? Ya coba aja dilihat ya, ada nggak perintahnya itu suruh meninggikan, memuliakan nama Allah, tapi yang ditinggikan malah Allah yang nggak punya nama. Ya, ya.
Memberontak dong, memberontak. Cuman Kristen yang murni dan konsekuen disuruh meninggikan nama Allah, sama orang Kristen dijalankan. Aku meninggikan dan memuliakan nama Allah, yaitu Yesus Kristus. Ciamik, ini baru benar ya. Kan disuruhnya meninggikan memuliakan nama Allah. Siapa namanya? Yesus Kristus. Ciamik. Orang Kristen itu benar, murni dan konsekuen. Makanya orang Kristen disebut orang benar. Nah, sementara Katolik, Protestan, Karismatik, Ortodoks itu bukan Kristen. Allahnya aja nggak punya nama kok. Ya, belum bicara tentang Allahnya apa 1, 2, 3 tapi 1. Berbiji 3 biji pusing, bisa pecah sendahe. Ya, mikirin Tritunggal itu pecah sendahe loh. Bagaimana dengan di luar Kristen? Ya sama saja, bisa pecah sendahe kita ya. Hanya menyanjung-nyanjung terus ya toh. Mari, ini Allah kami itu Allah yang hebat. Semua juga ngomong gitu. Semua keyakinan ngomongnya gitu. Allah kami Allah paling hebat ya toh. Kami disuruh meninggikan memuliakan nama Allah. Lah ditanya, siapa nama Allahmu? Enggak ada. Kalian tuh semua umat memberontak dong, ya. Disuruh memuliakan Allah kok, nama Allah kok. Lah kok Allahmu nggak punya nama, ya. Contohlah Warokah. Ini kalau di Arab ya, di Arab itu contohlah Warokah dan Khadijah. Itu memuliakan Allah yang punya nama Isa Al-Masih. Saya ulang, Khadijah dan Warokah. Di Arab sana, Kristen Arab memuliakan Allah yang punya nama Isa Al-Masih. Ya, di dunia orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Saya sebagai orang Kristen sejati, murni dan konsekuen memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Saya tidak memuliakan Allah dalam nama Bapa, sebab Bapa bukan nama. Saya tidak memuliakan Allah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, sebab Bapa, Anak, Roh Kudus bukan nama. Saya memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kristus itu Yesus, tidak ada Bapa Kristus, tidak ada Tritunggal Kristus, tidak ada. Jadi 1 Petrus 4 ayat 16, orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus, artinya dalam nama Yesus Kristus. Ya. Ya, kami adalah umat-umat Kristen yang setia, yang murni dan konsekuen, diperintah muliakan nama Allahmu. Oke, kami memuliakan nama Allah, yaitu Yesus Kristus. Katolik, Ortodoks, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon, dan Advent, kamu disuruh memuliakan nama Allah. Yang kamu muliakan siapa? Bapa. Bapa kan bukan nama. Iya sih. Bapa, Anak, Roh Kudus kan bukan nama. Iya sih. Berarti kamu memberontak dong perintah Allah. Nah itu dia. Ya, yang dituruti apa? Perintah bapak-bapak gereja katanya. Ya, saudara-saudaraku di luar Kristen, apakah ada perintah dari Allahmu disuruh meninggikan memuliakan nama Allah? Ada, Pak. Lah terus yang kamu lakukan? Itulah dia, Pak. Itulah dia. Kami malah tidak tahu siapa namanya ya. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan sampai kita itu dicap sebagai umat yang memberontak. Wong disuruh memuliakan nama Allah kok. Allahnya nggak punya nama loh. Ya, Allahnya orang Kristen ya toh. Kristen sejati ya toh. Kristen yang murni dan konsekuen ya toh. Penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Allah yang punya nama. Padat, singkat, dan clear. Kita tetap toleransi ya. Yang di luar Kristen kita toleransi ya. Yang di lingkungan-lingkungan yang ngaku-ngaku Kristen itu Katolik, Protestan, semua itu sampai Mormon dan Advent yang ngaku-ngaku Kristen, ayo kembali ke Alkitab. Allah itu harus punya nama Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.